Sebenarnya apa bedanya kernel overclock dan kernel default? Pada dasarnya overclock itu adalah menaikkan kecepatan CPU. Pertanyaannya, apakah ngaruh ke FPS game atau cuma fake aja bun? Yuk langsung aja kita gas bun. Tes 123 123. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Santoso, seorang manusia polos yang menjadi beban keluarga. Bener banget bun, memang beban keluarga. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan ada sedikit perbandingan kernel default dan kernel overclock. Nah, untuk kernel default itu berkecepatan 2,2 GHz dan kernel overclocknya berkecepatan 2,4 GHz. Nah, sebenarnya untuk perbandingan kernel default dan kernel overclock itu udah banyak banget bun yang tahu. Tapi masih ada sebagian pasukan sabun yang belum tahu sama sekali bun. Di pikiran dia tuh, kernel overclock itu pasti wih dan pasti wah. Wih jeung wah tuh. Jadi di sini Bang Ojan ada beberapa tes buat cek kecepatan dan kestabilan dari kedua kernel tersebut bun. Nah, untuk spesifikasinya, kedua kernel tersebut sama, yaitu kernel overload, hanya berbeda dari kecepatannya aja bun. ROM yang Bang Ojan pakai sama, aplikasi yang Bang Ojan pakai sama, dan tes yang Bang Ojan pakai juga sama. Nah, mode Magis yang Bang Ojan pakai untuk tes adalah mode Magis NFS Injector. Kenapa harus pakai mode Magis? Fungsinya agar kecepatan CPU-nya itu bisa mentok dan terkunci di frekuensi tinggi bun. Jadi kita bisa tahu hasilnya. Sebenarnya tes ini adalah sebagian kecil dari fitur kernel itu sendiri bun. Kalian bebas bisa menambahkan JTRAM, entropi, ukuran Dalvik, dan masih banyak lagi bun. Nah, untuk tes yang Bang Ojan jalanin adalah tes thermal throttling, tes Antutu 3 dimensi, dan tes game. Oke, tanpa berlama-lama mendingan langsung aja kita nyai bun. Oke, untuk tes yang udah Bang Ojan coba ternyata hasil tes pertama itu lebih stabil kernel default dibanding kernel overclock. Terus untuk tes keduanya, skor Antutunya lebih tinggi kernel default dibanding kernel overclock. Terus untuk tes yang ketiganya, lebih nyaman kernel overclock dibanding kernel default. Jadi meski kalian udah tes berbagai aplikasi, sebenarnya bukan jaminan bahwa FPS di dalam game itu bakal sama seperti di dalam aplikasi bun. Kalau misalkan nih dinilai dari performanya, memang lebih unggul dan lebih stabil kernel default dibanding kernel overclock. Tapi kalau misalkan soal pergamingan, ya lebih unggul kernel overclock dibanding kernel default. Nah, ini buat yang masih pemula dan belum paham banget tentang kernel overclock. Ya udah pahaman diam-diam baik ya bun ya. Nah, sebenarnya kernel overclock itu manfaatnya adalah menaikkan dan menstabilkan FPS bun.
Tapi dibanding manfaat, itu lebih banyak kekurangannya, Bun. Nah, kekurangan menggunakan kernel overclock adalah suhu di HP Android kalian itu bakalan meningkat drastis, bahkan bisa melewati batas bahaya. Terus kekurangan yang keduanya adalah baterai di HP Android kalian itu bakalan meningkat juga penggunaannya, Bun. Bahkan bisa 2 kali lipat lebih boros meski kalian kagak lagi bermain game. Nah, sebenarnya efek samping dari kernel overclock ini adalah bisa merusak CPU dan baterai di HP Android kalian, Bun. Kalau misalkan nih kalian nggak bener-bener paham cara pakainya. Makanya pakai kernel overclock itu emang bener-bener harus dijaga, Bun. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula dan belum paham apa-apa, jangan coba-coba pakai kernel overclock, Bun. Dan satu lagi nih, jangan kalian terapkan cara ini di HP Android dengan brand Samsung ataupun Sony. Intinya untuk pengguna HP Samsung dan Sony itu jangan pernah oprek Android yang berkaitan dengan overclock, entah itu CPU, entah itu frame rate ataupun GPU, karena resikonya itu lebih tinggi dibanding keuntungannya, Bun. Nah, kenapa FPS di dalam sebuah game itu bisa stabil dan bisa naik turun, Bun? Kalian bisa perhatiin aja di video Bang Ojan, gambar kanan dan gambar yang sebelah kiri. Nah, gambar yang sebelah kanan itu warnanya lebih redup dibanding gambar yang sebelah kiri. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri itu warnanya lebih tajam dan lebih menyala, Bun. Makanya FPS-nya itu lebih stabil gambar yang kanan dibanding gambar yang sebelah kiri. Jadi kunci FPS stabil itu adalah dari gambarnya, Bun, bukan dari overclock aja. Nah, kalau misalkan nih kalian bermain game dan FPS-nya itu nggak stabil atau FPS-nya itu kurang tinggi, Bun, ada kemungkinan grafis yang kalian pakai itu masih terlalu tinggi. Jadi nggak ada rumusnya HP kentang, main game 60 FPS, stabil, dan pakai grafis tinggi. Kadang kan ada beberapa pengguna yang ngeluh kalau grafis burik itu nggak enak buat bermain game dan agak sedikit pedas juga di mata. Pertanyaannya nih, yang kalian cari itu FPS atau grafis, Bun? Kalau misalkan kalian mencari keduanya, FPS dan grafis, ya ganti HP Android jalan satu-satunya, Bun. Jadi kesimpulannya nih, buat apa pakai kernel overclock jika menggunakan kernel default aja itu udah cukup? Kenapa harus menggunakan grafis tinggi jika grafis medium aja udah bisa bikin victory? Tapi kalau misalkan kalian masih tetap ingin menggunakan kernel overclock, yaitu baik lagi ke penggunaan masing-masing, Bun. Artinya kalian sudah bisa menerima resikonya. Oke, sepertinya sudah cukup apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Kalau misalkan kalian masih nggak paham tentang topik yang ada di video ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, Bun. Tapi kalau misalkan pertanyaannya agak sedikit sulit, ya dipendam aja, Bun. Soalnya membingungkan. Jangan lupa dukungannya untuk menyepak tombol like sama subscribe yang ada di bawah, Bun. Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di rumah mantan, Bun. Thank you.